Jadi awalnya dapat informasi Iya. dari siapa itu informasinya? Informasi yang saya dapatkan pertama kali itu justru dari ayah saya. Oh begitu. Oke guys, untuk video kali ini saya berada di salah satu destinasi wisata yang berada di Kecamatan Gantung, yaitu Museum Kata Andrea Hirata. Dan untuk video kali ini saya juga ditemani oleh seorang pemuda yang berprestasi. Dia merupakan salah satu praja asal pendaftaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ini dia, perkenalkan siapa namanya? Perkenalkan, nama Randy Fitrarata, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, asal pendaftaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur. Oke, dan untuk video kali ini kita akan mengeksplor kawasan Museum Kata sambil kita ngobrol-ngobrol santai ya Ren ya. Siap. Let's go! Kita masih berada di salah satu ruangan di Museum Kata Andrea Hirata dan saya masih bersama dengan Randy, salah satu praja IPDN asal Belitung Timur. Oke Ren, Museum Kata ini dibangun pada tahun berapa sih? Museum Kata ini museum literasi Ya, yang dibangun sejak tahun 2009. 2009 ya. Menariknya, Uh-huh. Museum Kata ini merupakan museum literasi pertama di Indonesia. Oh, seperti itu ya. Setelah film Laskar Pelangi booming, Pulau Belitung dikenal luas di seluruh dunia bahkan, maka Andrea Hirata membangun sebuah museum literasi ini ya, yang pertama di Indonesia ya, luar biasa. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol santai juga di sini seputar perjuangan Randy masuk ke IPDN. Untuk yang pertama nih Ren, tahun berapa kamu pendaftarannya itu? Saya 2 kali mendaftar. Oh, 2 kali mendaftar. Tahun pertama pendaftaran? Tahun pertama saya mendaftar tahun 2020, 2020 gagal, belum berhasil, Belum berhasil. ya. Oke, terus dan mencoba lagi tahun 2021. oke. Alhamdulillah pada tahun 2021 saya diterima menjadi praja IPDN. 2 tahun kamu mencoba dan alhamdulillah tahun kedua kamu berhasil masuk ke IPDN. Pengen tahu motivasi awal kamu, ceritanya kamu tertarik masuk dan mendaftar menjadi praja IPDN itu gimana sih Ren? Ya, tentu menjadi praja IPDN merupakan salah satu kebanggaan tersendiri Oke. bagi saya. Iya. Karena kita ketahui bersama IPDN merupakan sekolah kedinasan, Iya. sekaligus ikatan dinas yang nantinya setelah kita lulus dari IPDN, kita bisa menjadi seorang aparatur sipil negara. Alhamdulillah. Nah, itu ya. menjadi tekad dan semangat saya untuk mengikuti tes IPDN. Oke. Tentu awal cerita Uh-huh. saya tertarik karena
adanya informasi. Oke, jadi awalnya dapat informasi. Iya. Dari siapa itu informasinya? Informasi yang saya dapatkan pertama kali itu justru dari ayah saya. Oh, begitu. Dari ayah saya, seiring cerita ayah saya cerita, IPDN seperti ini, sekolah pendidikan saya nanti langsung kerja. Oke. Saya pun mencari di Google apa itu IPDN Oke. dan mendalami bagaimana cara untuk masuk IPDN, dan alhamdulillah pada tahun 2021 saya keterima menjadi peraja IPDN. Wow, luar biasa. Setelah kamu tadi kan mendapatkan motivasi dari ayah kamu ya, informasi tentang IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Ya, tentu sebelum melakukan pendaftaran, Ya, terlebih dahulu kita harus bersiap diri. Bersiap diri, Istilahnya, ya. kalau kita perang itu ya harus Oke, latihan dulu lah. benar, menyiapkan peluru-pelurunya juga Iya. ya. Baik itu latihan soal-soal, Oke, internet, iya. yang ada beberapa bimbel online. Oh, kamu ikut bimbel online juga ya? Iya, bimbel yang murah itulah. Oke. Tapi ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Hasilnya Ya. memang banyak juga dari lulusan-lulusan bimbel itu Oke. yang masuk menjadi peraja IPDN. Oke, yang pertama itu seleksi apa? Seleksi yang pertama kali itu seleksi TKD. TKD, tes kemampuan dasar ya. Itu sama seperti PNS juga Iya, ya, langsung sama ya. seperti PNS, Oke. terdiri dari ada TWK, TWK, tes wawasan kebangsaan, oke. kemudian TIU, TIU ya, Ya. intelijensia umum. ya, Oke. sama satu lagi TKP. TKP, kepribadian. Ya, kepribadian. Oke. Setelah melalui proses seleksi di TKD-nya Ya, dan sudah didapatkan nilainya, rentang nilainya berapa, dan terpilihlah 48 orang. Baik, kita pengen tahu nih di tes kesehatannya. tes kesehatan itu mungkin salah satu tes yang memang mungkin banyak menakutkan bagi Oh, orang gitu lain. ya? Karena kita sendiri pun kadang nggak tahu bagaimana kesehatan kita, Oke. terus bagaimana kondisi fisik kita. Apa saja yang diperiksa pada saat tes kesehatan? Mata mungkin? Iya, untuk yang diperiksa ada tes kesehatan dalam Oke, ke dan dalam. kesehatan luar. Oke. Kesehatan dalam yang seperti urin, Oke. yang luar itu seperti mata, telinga, kaki, apakah X atau O. Oke. Dan itu semua yang benar-benar diperiksa Diperiksa pada ya. tes kesehatan itu. Setelah tes kesehatan, lanjut ke tes Setelah kesehatan kita lanjut ke tes psikotes. psikotes. Ini apa nih? Tes psikotes ya. Psikotes ini memang tes untuk menguji psikologi kita. Oke. Bagaimana sikap kita, Oke. bagaimana kepribadian kita, Ah, bagaimana perilaku kita. Oke. Itu memang benar-benar diujikan di tahapan psikotes. Dari peserta yang lolos di tes kesehatan untuk mengikuti psikotes, dipilih lagi, disaring lagi menjadi berapa tuh untuk perwakilan dari Babel? Kurang lebih dari tes psikotes untuk ke pantohirnya itu Terakhir selanjutnya ya. kurang lebih 20 orang lebih. 20 orang lebih ya waktu angkatan remi ya. Karena setiap angkatan itu beda-beda kuotanya ya. Oke. Dan kebetulan Pak, alhamdulillah Ya. pada saat psikotes saya dapat peringkat 1 di Jawa Barat. Wow, luar biasa. Kapan pantohirnya agak sedikit punya Modal besar nih. Modal besar, Ya, semangat percaya besar, diri percaya semangatnya besar. ya karena di peringkat 1 di psikotesnya. Kalau di pantuin itu apa saja? pantohir itu ada bentuk kesehatan 2, Kesehatan 2 di situ. ya, Eh, kemudian tes kesehatan jiwa juga ada di situ, ada di situ. SMAPTA, Oke. sama satu lagi antropometri. Oke. Dan untuk tahunnya Randy Ya.
perwakilan dari Profesi Kepulauan Bangka Belitung itu berapa peserta yang lolos menjadi praja? Alhamdulillah, angkatan saya memang kuota yang ditentukan itu ada 18 orang. 18 orang. Tidak under dan tidak lebih. Pas Oke. 18 orang itu memenuhi syarat untuk menjadi praja IPDN. Oke, alhamdulillah. Oke, nanti kita lanjutin ngobrolnya setelah tadi kita tahu bagaimana proses perjuangan dari Randy mengikuti seleksi mulai dari pemberkasan, terus tes pertama, TKD sampai ke pantuhirnya ya. Oke, kita explore lagi di musim kata masih bersama Randy ya, praja IPDN. Sip. Kita masih di suasana yang sangat apa ya ini artistik banget ya, suasana jadul zaman dulu ya. Tapi luar biasa memiliki nilai estetikanya di sini. Masih di kawasan Museum Kata Andra Hirata, salah satu ruangannya. Di sini ada ruangan Warkop Kupikuli ya, di sini ya. Apa nih Kupikuli maksudnya? Jadi seperti yang kita ketahui nih Bang, Bangka Belitung khususnya Belitung Timur, sebagian besar masyarakatnya memang petambang timah. Oke, petambang timah dari zaman dulu ya. Iya. Jadi kuli itu kan kalau bisa kita katakan orang yang bekerja di timah. Ya. Jadi sebelum mereka bekerja, mereka ngopi dulu. Oke, kita lanjutkan nih Ren. Ya. Setelah tadi perjuangan Randy diceritakan, kira-kira ada yang lain nggak kunci dari Randy supaya bisa lolos IPDN? Sebenarnya Bang, IPDN ini memang sekolah kedinasan siapa saja. Tak mandang dia kaya, dia miskin, dia anak pejabat atau tidak. Orang yang bisa masuk IPDN intinya adalah orang yang memang punya kemauan kuat, tekad yang keras, sama doa yang memang benar-benar ia lakukan tiap hari. Jadi seperti layaknya mungkin orang praja biasanya, saya pun belajar setiap harinya itu untuk mempersiapkan apa saja yang memang nanti bakal diteskan pada saat proses seleksi. Seperti yang saya ceritakan tadi, setiap hari jadi belajarnya ya. Selipkan waktu pada malam hari, habis sholat isya, saya buka buku, saya buka laptop, saya belajar cukup 1,5 jam baru saya setiap harinya untuk belajar. Persiapkan gitu ya. TKD. TKD itu ya. Referensi dapat buku-buku belajar selain mungkin dari searching di Google dan sebagainya, ada nggak mungkin? Instagram sih. Instagram itu kan memang banyak sekali itu. Promosi iya. Jual-jual. Dari berbagai tahapan yang dilalui mulai dari TKD, kesehatan 1, psikotes, pantuhir, tahapan mana yang menurut kamu yang paling susah atau gimana lah gitu ya, pokoknya berat gitu ya? Tentu Bang, IPDN itu di zaman saya itu pendaftar seluruh Indonesia itu totalnya 42.000 lebih. 42.000 lebih pada angkatan kamu? Ya, tahun 2021. Yang keterima itu hanya 1.200 orang se-Indonesia. Ya. Di Provinsi Babel pendaftar pada angkatan saya kurang lebih 400 sampai 500 lah. Yang keterima hanya 18. Jadi tahapan yang memang banyak menggugurkan peserta itu tahapan TKD itu sangat banyak. Bayangkan Bang, dari 400 orang lebih hampir 500 ya.
TKD itu mengumpulkan orang sekitar 400-an lebih. Karena yang diterima itu dari 400 ke 548 orang. Kalau angkatan saya, Pak Tohir pada saat itu 22 orang kalau yang diambil hanya 18. Bayangkan, artinya menyisakan 4 orang. 4 orang yang harus tereliminasi atau gugur gitu ya. Apa aja Pak Tohir itu ya? Seperti saya katakan tadi, SMAPTA. Selain memang betul-betul intelektual, kita juga harus memang benar-benar mempersiapkan fisik kita untuk ya menghadapi tes SMAPTA itu. Kira-kira selain dari belajar, untuk latihan fisiknya ada nggak dipersiapkan sebelum ikut seleksi? Latihan fisik yang saya jalan itu lari setiap sore. Oh, itu rutin juga ya, seperti itu. Jadi lari itu kira-kira berapa kilo tuh setiap hari larinya? Lari itu kurang lebih minimal 2,5 kilo lah. 2,5 kilo setiap hari. Oke, Dan terus itu dilakukan pada sore hari. setiap hari. Intinya kita nggak perlu untuk mencapai limit lari itu yang jauh, tapi bagaimana kita menjaga semangat kita untuk lari setiap hari kan. Continue ini. Karena continue itulah yang akan membuat endurance ataupun ya daya tahan tubuh kita meningkat. Jadi lari, tes lari, push up dan juga sit up. Ada lagi mungkin pull up. Pengen tahu nih, orang kan biasanya ada yang belum memahami nih informasi tentang IPDN. Orang ada yang mengira, waduh susah nih tes IPDN, apalagi waduh nggak bakalan bisa nih. IPDN itu adalah sekolah kedinasan yang mencetak kader aparatur sipil negara yang mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Intinya seperti itu. Nah, banyak sekali saya dengar sebelum saya tes, IPDN itu hanya bisa dimasuki oleh anak pejabat, orang-orang kaya dan segala macam, tapi buktinya tidak. Dan dibuktikan itu tidak benar ya. Oke, jadi benar-benar pure murni gitu ya, usaha dan doa yang Randy lakukan. Terima kasih Randy informasinya. Oke, mungkin ada motivasi untuk adik-adik tingkatannya mungkin yang masih duduk di SMA. Tidak ada mimpi yang tidak bisa dicapai. Selain kita punya kemauan, kemampuan, kerja keras, dan jangan lupa yang paling penting itu adalah bagaimana kita mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali, luar biasa motivasinya. Jangan takut bermimpi, seperti yang kita hadir di sini juga erat kaitannya dengan seorang pemimpin yang luar biasa dari Belitung Timur, Angga Hirata. Jadi kamu generasi muda atau yang masih duduk di SMA yang pengen melanjutkan nanti ke jenjang yang lebih tinggi atau ada yang berminat ke seperti Randy, jadi tetaplah semangat, jangan ragu. Apa yang kalian pilih, mudah-mudahan yang terbaik dan disertai dengan doa untuk memotivasi diri supaya membahagiakan kedua orang tua ya. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Randy. Ngobrol-ngobrol kita hari ini sukses selalu, semoga dilancarkan pendidikannya di IPDN. Dari Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, inilah Museum Literasi pertama dari Pulau Belitung untuk Indonesia.